الله مخلصا له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin rahimakumullah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan berbagai kenikmatan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk melaksanakan sebagian dari tugas hidup, di antaranya adalah sholat subuh berjamaah. Hadirin rahimakumullah, kita akan membicarakan berkenaan dengan Ramadan di sisi yang lain yang jarang disampaikan oleh para penceramah dan kelihatan agak sedikit beda. Hadirin, ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang dikategorikan sebagai ibadah makhluk seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lainnya itu disebut dengan istilah syariat. Dalam istilah fikih, syariat itu adalah aturan-aturan. Maknanya dari kata syariat itu berisi aturan, hukum, dan salah satunya bermakna sebagai jalan. Artinya bahwa ibadah-ibadah makhluk dan termasuk di dalam disebut sebagai rukun Islam itu hanya sebatas jalan, hanya sebatas perangkat. Yang namanya jalan pasti ada ujung dan tujuan. Apakah jalan itu penting? Ya, penting. Apakah jalan yang kita tempuh itu juga menjadi ibadah? Memang ya, menjadi ibadah. Dan bahkan disebut sebagai rukun dalam agama, rukun dalam Islam. Tetapi tujuan dari syariatkannya ibadah-ibadah tadi itu tidak terletak pada perbuatan ibadahnya. Sebab ibadahnya sebatas jalan, dia hanya sebatas aturan. Yang pasti setiap ibadah itu ada tujuannya. Sholat sebut saja umpama yang disebutkan sebagai tujuan, sebagai fungsi dan hikmah dari sholat itu adalah diantaranya tanha 'anil fahsya'i wal munkar, untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ibadah saum umpama tujuannya yang sering dibaca menjadi ayat yang populer pada bulan Ramadan, ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Ibadah zakat juga sama. Di situ disebutkan fungsi dan tujuannya. Di antaranya disebutkan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan dan membersihkan. Karena dia hanya sebatas jalan, maka tentu saja ada tujuan yang harus kita raih, ada tujuan yang harus kita capai.
Tujuan yang harus kita raih, tujuan yang harus kita capai, tujuan yang harus kita implementasikan, kita wujudkan adalah itu dimensinya dalam bentuk dimensi horizontal. Perbuatan sholat zakatnya sendiri, puasanya sendiri sebagai sebuah syariat itu dimensinya dimensi vertikal. Tetapi tujuannya itu berkenaan dengan dimensi horizontal. Kenapa demikian? Karena Tuhan tidak butuh dengan ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang kita lakukan yang sebatas pengabdian, bentuk pengabdian hamba terhadap Khalik-Nya. Tetapi makna dari ibadah itu harus diwujudkan dalam dimensi horizontal. Oleh karenanya sekali lagi bahwa tujuan dari saum bukan pada saum itu sendiri. Makna saum itu tidak terletak pada saum itu sendiri. Itu sebabnya kata Rasul tidak setiap orang yang saum itu bisa menjadi saum yang sesungguhnya. Bila dia tidak bisa memenuhi dan menggapai tujuan dari saum itu. Sehingga Nabi menyebutkan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Betapa banyak orang yang saum kata Rasul, tetapi dia tidak memperoleh apa-apa dari saum yang dia lakukan itu kecuali merasa lapar dan haus. Berkaitan dengan tujuan, fungsi dan makna saum secara horizontal, di antaranya lah bagaimana kita mengejawantahkan makna saum itu dalam kehidupan keseharian, dalam pergaulan sesama makhluk. Karenanya dalam sebuah dialog antara Nabi Musa dengan Allah yang dimuat oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, diceritakan bahwa Nabi Musa itu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, dari semua ibadah yang kulakukan untukmu, manakah ibadah yang paling engkau sukai? Apakah sholatku?" Kata Allah, "Bukan. Sholat itu hanya untuk dirimu, untuk mencegah dirimu dari keji dan munkar. Kalau begitu, apakah saumku?" Bukan. Sebab saum itu adalah untuk dirimu sendiri. Karena saum yang Anda lakukan itu dalam kerangka untuk melatih dirimu mengekang hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Kalau begitu apa ya Rasulullah? Apa ya Allah? Kata Allah, ya Allah, ibadah yang paling aku sukai darimu adalah membahagiakan hati orang lain. Oleh karenanya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyebutkan bahwa ibadah yang paling utama itu di buku Nash'ul Ibad. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ibadah yang paling utama adalah idkhal surur fi qalbil mu'min. Membuat gembira, membuat senang hati mukmin. Dalam bentuk apa? Tentu saja dalam bentuk ibadah-ibadah sosial. Membantu orang yang kesusahan, berinfak, bersedekah, peduli terhadap lingkungan, memberikan sumbangan apapun untuk kepentingan dan kemanfaatan orang banyak, kepentingan sosial, itu yang disebut dengan membahagiakan hati. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kemudian ibadah saum yang kita lakukan ini dianggap sebagai tujuan, berarti kita belum sampai pada tujuan yang sesungguhnya. Sebab ini baru sekadar alat untuk melatih diri. Tujuannya nanti akan terlihat nanti pasca saum.
Jadi kalau kemudian umpama bahwa tujuan dalam bentuk kepedulian terhadap sosial itu umpama tidak terwujud pasca 1 bulan kita saum, maka berarti saum kita belum mencapai tujuan. Kita baru sekadar menapaki jalan keliling-keliling, tetapi tidak pernah sampai kepada tujuan. Sebab tujuannya sekali lagi bukan pada saumnya itu sendiri. Itu hanya sebatas alat, dia sebatas perangkat, dia sebatas media untuk bisa menghantarkan kepada tujuan. Sholat juga sama. Bahwa tujuan dari sholat bukan yang kita lakukan, yang kita mulai dari takbiratul ihram sampai ke salat, bukan itu. Itu baru media, itu baru perangkat, itu baru jalan yang kita tempuh untuk mencapai tujuan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala yang harus diimplementasikan dalam ibadah sosial. Oleh karenanya saya ingin mengakhiri ceramah ini mengutip sebuah hadis, maknanya dalam satu dialog sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu ingkar janji?" Kata Rasul, mungkin. Lalu kata sahabat, mungkinkah orang mukmin itu melakukan zina? Kata Rasul, mungkin. Tapi mungkinkah seorang mukmin itu bakhil, pelit, medit? Kata Rasul, tidak. Tidak. Ingin menekankan sekali lagi bahwa aspek sosial sebagai implementasi tujuan dari ibadah ritual itu menjadi maha penting. Karena disebut tidak mungkin orang mukmin yang mengaku dirinya sebagai muslim, mengaku diri sebagai mukmin, pelit, kikir dalam hal apapun. Artinya bahwa orang mukmin sebagai wujud dia sebagai mukmin adalah berehan, suka infak, sedekah, membantu, nyumbang, punya perhatian terhadap lingkungan dan seterusnya. Itulah yang menjadi inti dari acara itu. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله مخلصا له الدين